Assalamualaikum, saya Dr. Feni Sestriani. Saya CPNS Polda Jambi yang saat ini bertugas menjadi dokter jaga COVID dan juga dokter vaksinasi. Yang saya ketahui tentang wawasan kebangsaan, bahwa negara Indonesia itu merupakan negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan hukum Undang-Undang Dasar 1945 dengan lambang negara kita Garuda dan ideologi kita Pancasila. Yang saya ketahui tentang bela negara, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai rasa bangga dan kecintaan terhadap negara kita Indonesia. Nilai-nilai bela negara yang bisa saya terapkan sebagai ASN yaitu dengan bekerja sepenuh hati dan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebagai dokter tanpa membeda-bedakan suku, ras ataupun golongan. Harapan saya sebagai ASN, saya mampu menerapkan nilai-nilai bela negara dalam pekerjaan yang saya lakukan sehari-hari, dan juga harapannya kepada teman-teman ASN yang lain mampu memahami dan juga menerapkan nilai-nilai bela negara dalam pekerjaannya dengan lebih baik lagi. Selamat pagi Kak. Pagi Kak. Maaf mengganggu waktunya sebentar ini Kak. Saya mau sedikit bertanya-tanya, boleh Kak? Boleh Kak. Sebelumnya dengan Kakak siapa ya Kak? Dengan Feby Kak. Kak Feby, perkenalkan dulu, saya Ratna Filsa, CPNS 2021. Kebetulan saya ada mau bertanya ini tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Ya, Kak. Sebelumnya Kakak tahu nggak apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan, bagaimana kita mengerti tentang negara kita gitu sih Kak. Itu ya Kak ya. Itu sih lebih ke cara pandang kita ya Iya. Kak. Berarti jadi kalau untuk kegiatan Kakak sehari-hari apa ya Kak? Saya kerja Kak di Rumah Sakit Bayangkara Kak. Keinginan Kakak bekerja itu tujuannya apa? Ya paling ya untuk membantu suami ya Kak dalam kehidupan rumah tangga, sama juga ngisi waktu luang juga sih Kak. Oke, berarti untuk kelangsungan hidup berarti ya Kak Iya, ya? Kak. Kan kita ini hidup berbangsa dan bernegara Kak. Ideologi kita apa ya Kak? Pancasila. Nah, untuk dasar negara Kakak tahu nggak kira-kira apa ya? Yang untuk dasar negara sih Undang-Undang Dasar, Pancasila, NKRI, sama Bhinneka Tunggal Ika. Ini ketemu itu. Iya Kak. Nah ini Kak, ada pertanyaan, kenapa sih kita harus punya sikap bela negara Kak? Oh ya, sebelumnya Kakak tahu nggak bela negara itu apa? Bela negara itu bagaimana kita bersikap baik, menunjukkan rasa cinta tanah air, gitu sih Kak kurang lebih. Untuk kehidupan sehari-hari apakah sudah dijalankan? Ya mudah-mudahan sih Kak sudah. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya apa ya Kak? Ya salah satunya contoh kecil seperti misalnya kita berada di jalan menaati lalu lintas, misalnya pakai helm, lalu untuk selanjutnya ya bagaimana kita beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, seperti itu sih Kak. Seperti itu ya Kak ya, wujud dalam cinta tanah air bela negaranya ya Kak. Iya kurang lebih Kak. Kan Kakak sebagai generasi muda, apa sih yang diharapkan untuk generasi muda yang ada saat ini? Semoga harapannya sih Kak, semoga menjadi generasi muda yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya, setidaknya bisa meneruskan nih Kak perjuangan Indonesia jadi di mata dunia gitu Kak ya, jadi membawa nama Indonesia ke kancah yang lebih lagi dari yang sudah-sudah seperti itu Kak. Amin, mudah-mudahan ya Kak ya.
kan dalam isu-isu saat ini, isu apa sih yang paling kakak takutin? Nah, ada yang narkoba, pelecehan seksual, penipuan komunikasi. Kalau untuk sekarang sih, kalau menurut saya narkoba sih ya kak, kayaknya itu masih menjadi momok masyarakat yang paling besar itu, karena memang untuk generasi muda sendiri itu efeknya lumayan luar biasa, karena kan harapan kita Indonesia ini kan generasi muda. Nah, narkoba itu merusak itu. Jadi kalau memang itu sudah rusak, ya apalagi harapan kita untuk Indonesia gitu sih kak. Oke. Berarti untuk saat ini kita harus pintar-pintar pilih Iya. pergaulan dan teman ya kak ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan generasi muda Indonesia bisa mendengar pendapat kakak ya. Untuk tanggal Hari Sumpah Pemuda itu tanggal berapa ya kak? 28 Oktober. Iya benar kak. Nah, jadi harapan kakak apa nih untuk, tadi kan udah harapan untuk generasi muda. Nah, saya kan sebagai calon PNS nih, harapan kakak untuk ASN ke depannya bagaimana? Ya, harapan saya ya semoga lebih bertanggung jawab dengan pekerjaan yang sudah diberikan, lebih apa ya, istilahnya ya gitu sih kak, lebih bertanggung jawab dengan pekerjaan yang sudah diberikan. Jangan mentang-mentang sudah menjadi ASN malah nanti hanya diabaikan tugas-tugasnya gitu kak. Siap. Terima kasih kakak untuk harapan dan doanya. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan untuk kedepannya dan menjadi lebih baik lagi untuk generasi muda. Terima kasih atas waktunya kak, dan kakak bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dan mewujudkan dan mengimplementasikan tentang bela negara kita ya kak. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat pagi Bapak, izin saya Munandar dari CPNS Polda Jambi tahun 2021, kelompok 4, gelombang 1, angkatan 1 Bapak. Izin dengan Bapak siapa ya? Saya dengan Bapak Devri Utama Putra, pangkat Letu Penerbang. Sehari-hari berdinas di Skadron Udara 16, Lanut Rusmi Nurjadin Pekanbaru. Profesi sebagai penerbang di pesawat tempur. Terus Bapak menyangkut bela negara, kalau boleh tahu, ini kan tadi dari wawasan kebangsaan, kalau boleh tahu bela negara itu menurut Bapak gimana Pak ya? Sama seperti yang saya jelaskan di awal itu, wawasan bela negara itu suatu sikap perilaku warga negara yang diwujudkan dalam suatu kecintaannya kepada negara kesatuan melalui profesi yang dia jalankan. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Begitu, sudahkah Bapak terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang bela negara tersebut Bapak? Contohnya dalam bela negara dalam kehidupan Bapak sehari-hari. Kalau wujud bela negara sudah pasti ya, untuk pengimplementasian wujud bela negara dalam hal ini profesi saya juga sebagai Tentara Nasional Indonesia sudah merupakan tugas pokok TNI, yaitu untuk mempertahankan kedaulatan negara, karena TNI merupakan komponen utama sebagai alat pertahanan yang sangat penting dan strategis. Dalam hal ini ya, tugas TNI mempertahankan kedaulatan, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, serta melaksanakan operasi militer perang maupun selain perang. Ikut serta juga dalam tugas pemeliharaan perdamaian, baik di regional maupun internasional. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa Bapak ya? Misalkan ini kan dalam Pancasila kan tadi ada siap pertama atau ketuhanan yang Maha Esa. Apa ada contohnya dalam kehidupan sehari-hari atau
Gimana Bapak? Berarti contoh implementasi dalam kita kehidupan bermasyarakat gitu ya, bukan profesi saya sebagai tentara. Coba Pak, sebagai dalam Kalau kehidupan misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mengimplementasikan sila-sila Pancasila, yaitu ya pertama kita taat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui menjalankan ibadah kita, puasa, dan hal-hal ibadah-ibadah yang lainnya, maupun ya kita dalam bermasyarakat kita patuh terhadap aturan-aturan dari pemerintah serta menjaga kerukunan di dalam kehidupan bermasyarakat. harapan Bapak untuk generasi muda ke depan apa Pak? Harapan saya penerus generasi milenial sekarang ya. Iya Pak. Walaupun kita dimasuk era yang sudah global dan kita sudah termasuk di dalam era digital ya, tentunya kita bagi generasi muda tidak melupakan sila-sila Pancasila dalam pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini kita ketahui agak ironi kita melihat pemuda-pemuda, pemudi-pemudi kita tidak hafal terhadap sila-sila Pancasila. Jangankan hafal, jangankan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, hafal saja tidak ya. Maka harapan saya apa yang mereka terima dalam dunia pembelajaran ya itu tidak hanya sebatas apa yang mereka terima di bangku sekolahan, tetapi tetap diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wujud cinta negara kita bukan hanya sekedar harus ikut berperang, harus memakul senjata, tetapi mulai dari komponen-komponen terkecil ya, apalagi harapan kita terhadap generasi-generasi muda memiliki rasa cinta kepada negara kita, sehingga apa yang dia harapkan, apa yang menjadi suatu pencapaian yang ingin dia cita-citakan, semua bermuara kepada wujud membangun negara kita yang kita cintai ini, Indonesia. Siap Bapak. Setelah kita mendengarkan interview dari 3 responden dengan 3 profesi yang berbeda-beda tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, maka dapat kita simpulkan dari 3 narasumber tersebut, sedikit banyaknya mereka sudah mengetahui tentang bangsa Indonesia dan bela negara. Nah, dari pemahaman akan wawasan kebangsaan merupakan komponen vital setiap warga negara untuk menjalankan perannya masing-masing sebagai putra-putri Indonesia, serta menghadapi tantangan zaman yang ada saat ini, atau apalagi di tengah isu-isu kontemporer yang beredar sekarang, seperti narkoba, toleransi beragama yang kurang, serta proxy war, penipuan massa, dan masih banyak lainnya. Nah, jadi pemahaman tentang Indonesia membuat bersatu dalam kebinekaan. Negara wajib menjunjung tinggi dan memajukan Indonesia melalui tugas dan pekerjaannya.